Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Budi Erstanto beserta keluarga besar, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian keluarga Sakinah RT 03 RW 3 Kelurahan Ngalian, serta para tamu undangan yang juga saya hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan dan rahmat serta nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bisa hadir di dalamnya Pak Budi ini dalam rangka pengajian keluarga Sakinah sekaligus memperingati 3 tahun wafatnya istri tercinta dari Pak Budi, yaitu Ibu Yuni Sari Ningsih. Tidak ada lain kehadiran kita di malam hari ini di dalamnya Pak Budi ini, dimohon bantuan doanya untuk almarhumah ya Ibu Yuni Sari Ningsih khususnya, dan juga untuk almarhum dan almarhumah ahli kuburnya Pak Budi Erstianto, dengan iringan doa semoga seluruh almarhum dan almarhumah yang sudah kita sebutkan nama-namanya tadi diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima amal baiknya. Amin ya rabbal alamin. Semoga seluruh almarhum dan almarhumah di alam kuburnya sudah mendapatkan nikmat kubur, dan mudah-mudahan nanti pada saatnya dibangkitkan dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan hisab yang baik, dan mudah-mudahan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surga Jannatul Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, setiap kali kita menghadiri acara seperti ini, acara memperingati wafat seseorang ya, itu sesungguhnya punya 2 makna ya. Makna yang pertama tentu saja adalah makna bagi yang kita peringati dan sekaligus kita doakan ya. Sebagaimana saya kira sudah berkali-kali disampaikan bahwa orang yang di alam kubur itu senantiasa menunggu bantuan doa dari orang-orang yang masih hidup ya, terutama sekali ya tentu saja adalah keluarganya. Tapi keluarga itu merasa perlu supaya didoakan lebih banyak lagi orang, maka kemudian keluarga itu mengundang handai taulan, mengundang saudara-saudara untuk berdoa bersama. Saya kira sudah sering ya disampaikan bahwa orang yang ada di alam kubur itu seperti orang yang tenggelam di lautan ya, yang tidak ada yang dicari kecuali pertolongan ya. Dan kita ini memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diminta untuk ya saling tolong menolong ya. Bahkan sampai saudara kita sudah wafat saja kita masih menolongnya, membantunya dengan mendoakannya ya.
Bahkan mendoakan orang yang sudah wafat itu ya, kalau secara umum ya itu selalu kita baca itu setiap kali baca sholat ya. Bahkan malahan untuk khutbah Jumat itu ada itu ya rukun yang memang harus mendoakan orang-orang Muslim itu, dan itu biasanya ya doanya untuk orang-orang yang sudah wafat itu, baik maksud saya ketika masih hidup ya, bahkan sampai ketika sudah wafat itu. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimin, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi yang kita doakan itu yang masih hidup, bahkan sampai dengan yang sudah wafat itu. Nah, sehingga ya pastilah yang namanya kita sampai diperintahkan untuk mendoakan kaum muslimin yang sudah wafat itu ya pasti bermanfaat doa kita itu untuk orang yang sudah wafat itu. Termasuk doa kita untuk Ibu Sariningsih ini insya Allah bermanfaat bagi beliau. Ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita itu menjadi wasilah diampunkannya dosa-dosanya Ibu Yuni Sariningsih dan diterimanya amal ibadah Ibu Yuni Sariningsih. Amin ya rabbal alamin. Nah, makna yang kedua itu sesungguhnya makna yang kembalinya itu untuk diri kita sendiri. Maksudnya apa? Orang yang hadir di acara peringatan wafatnya seseorang ini, atau kalau di dalam istilah yang mungkin lebih teknis sering disebut dengan istilah haul. Haul itu peringatan 1 tahun. Kalau ini sudah 3 tahun berarti peringatan yang ketiga berarti ya. Nah, cuma kalau pada umumnya kita itu biasanya memperingati itu hanya sampai 3 tahun saja ya. Tapi kalau untuk orang-orang tertentu, terutama para ulama, para kiai itu diholi setiap tahun. Makanya sehingga namanya haul itu sesungguhnya adalah peringatan setiap tahun orang yang wafat itu ya. Jadi tidak ada salahnya kalau Pak Budi misalnya nanti kok ke-4 tahun ada peringatan lagi, ke-5 tahun ada peringatan lagi, tidak apa-apa Pak ya. Jadi itu tidak hanya untuk ulama saja, tentu saja ya. Siapapun saya kira memperingati itu baik-baik saja, mendoakan itu baik-baik saja. Bahkan kalau perlu mendoakan itu ya tidak hanya setiap tahun ya, setiap saat bahkan ya. Tapi kan tak mungkin saben dino kok ngundang tonggo teparo ya, kon kumpul nih Pak Budi kan tak mungkin ya, jadi tidak mungkin ya. Paling enggak tuh ya setahun sekali seperti ini yang ketiga ini ya. Jadi sekali lagi ketika kita hadir pada acara peringatan kematian seperti ini maknanya, manfaatnya itu untuk kita yang hadir. Karena apa? Dengan hadir seperti ini itu kita lagi-lagi untuk kesekian kalinya ya. Kesekian kalinya itu sudah tidak bisa dihitung, saya kira ini sudah peristiwa begini sudah sering kali ya, diingatkan kembali terhadap kematian. Itu kan penting itu. Loh, nyatanya sudah diingatkan berkali-kali, kita masih sering lupa itu ya. Sering lupa ya. Teringatnya itu ya kalau ada orang mati, kalau memperingati kematian. Tapi kalau pas tidak begitu lupa ya. Seakan-akan kita ini hidup terus. Nah, indikasinya apa? Ya, orang itu kalau tidak ingat mati biasanya lalu hidupnya itu ya sakar PDW, semau gue, sembarangan ya. Tapi kalau ingat mati ya insya Allah mestinya ya, karena kemudian dia itu sadar aku saiki memperingati kematian Ibu Yuni Sariningsih, pada saatnya nanti kita pasti akan diperingati dan didoakan seperti ini ya.
Bahkan termasuk ketika wafatnya mesti diantarkan ke kubur, ya, karena ya nggak mungkin orang yang wafat kemudian lalu bisa berangkat ke kubur sendiri, lalu kemudian masuk liang lahat sendiri, nutup sendiri, tidak bisa. Pasti dibantu, memang diantarkan, ya, oleh orang yang masih hidup. Makanya dalam ajaran Islam itu yang namanya mengantarkan ke kubur, mengubur jenazah itu merupakan kewajiban. Meskipun kewajibannya sifatnya kifayah, kewajiban komunal, kolektif, ya, dari keseluruhan masyarakat. Ya. Tidak seperti sholat. Kalau sholat itu wajib ain yang setiap individu harus melaksanakan. Tapi kalau memandikan jenazah, mengafani dan menguburkan, menyolatkan itu kewajiban yang sifatnya komunal, yang sifatnya kolektif memang. Ya. Tapi wajib. Ya. Jadi kita sekali lagi dengan hadir seperti ini diingatkan kembali. Ya. Diingatkan kembali. Nah itulah yang namanya peringatan itu penting makanya. Ya. Makanya Al-Quran sampai menyatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ya. Ingatkanlah, ya. Untuk kebaikan tuh diingatkan. Makanya ada peringatan macam-macam itu kan dalam rangka untuk mengingat kembali itu. Ya. Karena apa? Mengingat atau memperingatkan itu bermanfaat bagi orang mukmin, ya. Sudah lupa diingatkan kembali, ya. Ya, terutama keluarga, ya. Mungkin kemarin lupa, ya, dengan pas 3 tahun diingatkan kembali. Ya, Pak Budi pasti hari ini akan mengenang kembali itu seluruh momen-momen indah bersama Ibu Yuni pasti itu, ya. Ingat kembali, ya. Tentu saja dengan seluruh suka dukanya, ya. Tapi ingat, jadi bermanfaat, ya. Memperingati Maulid Nabi, kita jadi ingat kembali Kanjeng Nabi Muhammad. Memperingati kemarin belum lama kemerdekaan Indonesia, kita jadi ingat kembali perjuangan para pahlawan. Apa gitu? Jadi sekali lagi dengan memperingati seperti ini kita menjadi teringat, ya, teringat akan kematian, ya. Sehingga sekali lagi, hadir dalam acara seperti ini sangat penting, ya. Ya. Dalam kaitannya dengan kesadaran bahwa kita itu nanti akan mengikuti jejak orang yang sudah wafat itu, ya. Ada makalah itu yang sangat bagus itu dalam bahasa Arab itu, ya. Ya. Bunyinya begini, ya. Idza hamalta ilal quburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul. Ya. Jadi kalau suatu ketika engkau membawa atau menggotong, ya, atau kalau bahasa lebih umumnya ya mengantarkan jenazah ke kuburan, ya, ketahui, ya, sesungguhnya bahwa setelah itu nanti engkau pasti juga akan digotong, ya, oleh orang lain, ya, dibawa oleh orang lain, diantarkan oleh orang lain ke kuburan. Ya karena tadi itu orang yang mati itu tidak bisa masuk kubur sendiri, tidak bisa, ya. Pasti diantarkan, dan itu kewajiban bagi orang yang masih hidup. Nah, kata-kata hikmah yang sangat indah itu, ya, itu pesannya tidak lain ya tadi itu, ya, supaya kita itu kalau kita sedang mengantarkan jenazah, ya, atau takziah itu, ya, atau kalau kita sedang memperingati kematian seperti ini, itu sesungguhnya sekali lagi pesannya itu, ya, supaya kamu betul-betul sadar, ya, bahwa
kamu itu nanti ya sama dengan yang sedang kamu antar, sama dengan yang sedang kamu peringati. Artinya apa ya? Insya Allah, ya tidak hanya insya Allah ya, pasti suatu ketika kita juga akan mati. Dan kalau kita sudah punya kesadaran bahwa kita itu akan menyusul Bu Yuni Sariningsih dan juga menyusul almarhumah yang sudah mendahului kita, ya, itu insya Allah lah ya, pasti orang yang apa namanya ingat akan mati itu, ya, itu pasti akan baik hidupnya. Tidak mungkin akan tidak baik, tidak mungkin akan ngawur, itu tidak mungkin. Karena apa? Ya karena orang yang ingat mati itu sadar betul. Mati itu kan tidak hanya mati, sekedar mati kemudian selesai. Mati itu selanjutnya kemudian nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita itu sadar bahwa nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya pesannya itu berarti kita hendaknya betul-betul ketika mengisi kehidupan ini ya dengan sebaik-baiknya, supaya nanti kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kehidupan yang sudah kita jalani dengan baik itu. Ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kita semua yang hadir di acara ini mendapatkan pelajaran penting ya, bahwa kita pasti akan menyusul Ibu Yuni Sariningsih ya, dan kalau kesadaran itu betul-betul kita hayati, insya Allah kita akan baik dalam hidup kita ini karena kita sadar kita akan menyusul dan kemudian nanti di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, yang menarik Bapak dan Ibu ini saya tambahkan ya. Jadi kata-kata hikmah ya yang sangat indah tadi itu ada terusannya begini. Wa idza wulita umur qaumin sa'atan fa'lam bi annaka ba'daha ma'zulun. Jadi indah sekali. Itu hampir mirip sekali susunan kalimatnya itu, dan ya itulah para penyair-penyair Arab itu kadang-kadang menyusun kalimat itu indah-indah seperti itu, hampir senada ya, sehingga kemudian mudah diingat ya. Seperti misalnya yang sudah pernah saya sampaikan juga ya dalam kesempatan yang lain, lupa saya kapan itu. Misalnya ada ungkapan begini, mirip ya, senada itu. Ajilu bitaubati qoblal maut. Bersegeralah kalian untuk bertobat sebelum maut ya. Nah, lanjutannya apa? Wa'ajilu bis salati qoblal faut. Kan mirip tuh ya. Ajilu bil mauti ajilu bit taubati qoblal maut wa'ajilu bis salati qoblal faut. Ya, seirama ya, indah sekali itu. Nah, juga bersegeralah kalian untuk sholat ya, sebelum waktunya habis ya. Itu kan indah sekali. Kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia tidak menjadi indah lagi, tapi bahasa aslinya sangat indah itu. Ajilu bit taubati qoblal maut wa ajilu bis salati qoblal faut. Nah, tadi juga indah ya. Idza hamalta ilal quburi janazatan fa'alam bi annaka ba'daha mahmulun ya. Ya. Wa idza wulita ilal quburi wa idza wulita umur qaumin sa'atan fa'alam bi annaka ba'daha ma'zulun. Nah, yang pertama tadi saya sudah jelaskan, yang kedua ini maknanya begini. Kalau engkau diserai satu urusan kaum ya,
ya, atau kalau bahasa populernya ya, kalau engkau diserai jabatan tertentu lah ya, nah, begitu. Kalau diserai jabatan tertentu, ya, pada suatu saat, ya, ketahuilah ya, bahwa sesungguhnya setelah itu nanti kamu pasti makzul. Makzul itu lengser pasti, berakhir, ya. Ya. Jadi tidak ada orang yang kemudian punya jabatan kok terus-terusan jabat, itu tidak mungkin, itu pasti lengser, ya. Pasti lengser. Ya. Pak Karno dulu kurang apa hebatnya, ya. Bahkan malah sudah ditetapkan sebagai presiden seumur hidup, akhirnya lengser, ya. Pak Harto, Masya Allah, siapa ngira saat itu apa namanya berakhir itu, ya, sampai berapa tahun ya? 32 tahun, akhirnya lengser juga. Lo yang lain-lain lebih sebentar lagi ya. Pak Habibie ya hanya sebentar. Lalu setelah Pak Habibie siapa ya? Gus Dur ya hanya sebentar. Bu Mega sebentar nyalon lagi gagal. Pak SBY ya paling banter 10 tahun karena memang 2 kali tidak boleh lebih, ya. Ya, Pak Jokowi ya mau tidak mau ya 2 periode, aturannya seperti itu, sehingga tidak lama lagi nanti pasti akan lengser. Terakhir kapan ya kalau nggak salah ya, Oktober besok ya, 20 Oktober ya, jadi sebentar lagi. Jadi tidak ada itu yang apa namanya jabatan kok terus-terusan, itu tidak ada, lengser pasti ya. Lengser. Gubernur ya sama, bupati ya sama, camat padha wae, lurah padha wae, apa meneh ketua RT, wah tambah. Terus mesti lengser ya, mesti lengser. Malah nak ketua RT malah orang terima lengser, malah janjane kepengin lengser ta malah gitu. Ora ono sing gelem ping pindho, ora ono malah nak ketua RT ya. Ya, wadah. Ya, jadi intinya sekali lagi tidak ada jabatan itu yang terus-terusan ya. Tidak ada ya. Toh kalau seandainya mau abadi sekalipun, paling tidak nanti dilengserkan oleh kematian, pasti mati yo. Ya. Jadi pasti lengser. Ya. Marcos tuh hebatnya kayak apa? Ya akhirnya ya mati ya toh. Terus siapa lagi dulu ya yang hebat-hebat itu ya? Gaddafi. Ya, akhirnya ya mati. Saddam Hussein lengsernya karena mati. Ya, paling tidak karena mati, paling tidak itu. Ya. Makanya itu ya. Jadi maknanya apa ini? Apa namanya? Kata-kata hikmah ini. Ya maknanya, pesannya ya. Karena kamu itu kalau punya jabatan, apapun jabatanmu, toh pasti suatu ketika lengser, ya. Makanya ya digunakanlah sebaik mungkin ketika diberi amanah, diberi urusan, diberi jabatan, itu dilaksanakan ya dengan sebaik mungkin, ya. Itu ya. Mestinya. Tapi kadang-kadang orang lupa ya. Lupa kalau suatu ketika lengser itu, sehingga rumangsane iki nanti terus jadi pejabat begitu ya. Ya, tahu-tahu lengser. Waduh, kalau sudah lengser itu Masya Allah ya. Ya, wasale itu begitu terhormat kalau sudah lengser. Apalagi kalau lengsernya itu katakanlah ya ketika menjabatnya tidak baik ya. Apalagi kok orang yang memang sejak semula itu tidak suka. Wong yang asalnya itu anak buahnya sendiri aja itu kemudian apa namanya
menyapa aja tidak mau kok itu. Ya, kadang-kadang begitu kok ya. Nah kalau ketika menjabat baik itu ya sampai kapanpun akan dicintai orang lain, apalagi oleh anak buahnya. Oh pasti akan dihormati terus itu, dicintai terus itu. Ya. Jadi kadang-kadang lupa, atau malahan kadang-kadang sadar, ya, sadar nak bahwa jabatan itu nanti suatu ketika akan habis, lengser. Tapi malah kemudian aji mumpung. Ana ora sing ngono kuwi. Ya. Banyak. Wong iki aku jabat ora suwe kok ya toh. Ya. Ora suwe kok. Ya. Nah iki mumpung jabat yo. Yo. Wis pokoke mbuh piye carane. Wong iki ora suwe kok ya toh. Kan ada yang begitu ya. Oh, malah banyak malah di mbuh aku ora muni ngono lho ya. Aku muni ngono tok lho ya. Ya. Apalagi sekarang Masya Allah untuk mendapatkan tadi itu ya jabatan tertentu ya, apapun itu katakanlah apa posisinya itu seringkali ya tidak selalu pasti ya, pasti ada yang tidak, pasti ada yang baik, tapi seringkali atau setidaknya ya ada lah ya, kalau saya mengatakan banyak nanti juga karena itu kan susah untuk dibuktikan ya toh. Ada yang kemudian lalu dengan cara-cara yang kemudian menghalalkan segala cara sehingga kemudian lalu apa namanya ya ketika menjabat itu lalu kemudian ya tadi ada yang nyeletuk tadi ya balik ke modal ya. Tapi ada bukan saya loh ya, ada yang nyeletuk loh ya yang balik ke modal ya, dan modalnya banyak ya, Masya Allah berarti ya. Ya. Nah ini kalau sudah begitu, Masya Allah ya. Jadi intinya sekali lagi adalah bahwa apa namanya ya, kata hikmah yang bagian kedua tadi itu pesannya ya mestinya kalau orang itu sadar ketika diberi jabatan itu tidak lama pasti akan kemudian lengser, harusnya memang kemudian berhati-hati di dalam menjalankan tugas sebagai pejabat tertentu itu. Ya. Nah, kata-kata hikmah tadi itu ada versi yang lain. Kata versi yang lain memang apa namanya? Kalau tadi itu idza ulita ya, umur qaumin sa'atan fa'lam fa innaka ba'daha ma'zulun. Ya. Yang versi lain itu fa'lam bi'annahu ya. Bukan ma'zulun tapi mas'ulun, dimintai pertanggungan jawab. Ya, jadi sama memang. Jadi yang namanya jabatan itu kenapa kita harus hati-hati di dalam mengembannya ya? Ya karena nanti akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang mau tidak mau ya ketika seseorang diamanai jabatan tertentu itu memang juga harus bisa melaksanakan amanahnya itu dengan sebaik-baiknya. Ya, nah mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari kata-kata hikmah yang tadi saya sampaikan ya, ada dua kata hikmah sekaligus ya. Idza hamalta ilal quburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulun wa idza wulita umur qaumin sa'atan fa'lam bi annahu ma'zulun ya. Versi yang lain fa'lam bi annahu ba'dahu fa'lam bi annaka ba'dahu mas'ulun ya. Jadi lengser dan dimintai pertanggungan jawab kalau diganggu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kata-kata hikmah itu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri
kajian kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.